Malam ini tanggal 2 Sya'ban 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Yasir, yaitu tafsir surah-surah pendek. Kita sudah masuk pada surah Al-Qari'ah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya pada kata-kata adraka, ini boleh dibaca dengan imalah menjadi wa ma adrika, sebagaimana pada surat-surat yang lainnya, dan itu sudah kita pelajari dulu. Kemudian akhir-akhir dari surat ini yang diakhiri dengan ta marbutah, ini juga bisa dibaca dengan bacaan imalah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah boleh, radiyah juga boleh. Ini namanya bacaan imalah. Hawiyah, hawiyah. Tapi yang ini enggak bisa ya. Mahiyah, ini enggak bisa mahiyah, enggak bisa. Karena di sini bukan ta marbutah, ini adalah ha, bukan ta. Ini adalah ha sakat namanya. Ini tidak bisa dibaca dengan bacaan imalah. Hak sakat ini boleh dihilangkan apabila kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 11. Jadi ayat 10-11 ini kalau disambung, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, boleh. Ma hiya narun hamiyah, berarti haknya dihapus, boleh seperti itu. Sebagaimana boleh juga tidak dihapus. Baik, ini dari sisi qiraah. Sekarang kita bahas tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah. Ini adalah nama kiamat. Kemudian Allah bertanya, Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kamu wahai Nabi, atau apa yang memberitahu kamu wahai orang yang membaca Quran? Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Kemudian Allah menjelaskan apa itu Al-Qari'ah, yaitu yauma, pada hari, yakunu, jadilah an-nasu, para manusia, kal farashi, seperti anai-anai, al-mabthuth, yang terhampar atau yang tersebar. Wa takunu, dan jadilah al-jibalu, gunung-gunung itu, kal-'ihni, seperti kapas atau kapas yang berwarna merah, al-manfush, yang ditiup, sebagaimana dalam qiraah Ibnu Mas'ud, kasufil ahmar, seperti kapas merah, al-manfush, yang ditiup. Tapi qiraah ini qiraah yang tidak mutawatir, sehingga tidak boleh sebagai bacaan Quran. Jadi di sini Allah membahas tentang hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari kiamat namanya sangat banyak. Saya kumpulkan ada 10 nama hari kiamat yang merupakan nama-nama surat dalam Quran. Dan 10 nama ini semuanya pada surat-surat yang pendek. Surat pendek mulai dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas.
Nah, dari surat-surat ini 10 nama surat berupa nama-nama kiamat. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qiyamah, ada At-Taghabun. Qari'ah ini termasuk salah satunya. Ada 10 kalau mau dikumpulkan. Kenapa kiamat itu disebut Qari'ah? Para ulama mengatakan li'annaha, karena kiamat itu taqra'u, memukul bil ahwal, dengan kengerian-kengeriannya. Jadi nanti akan terjadi kengerian-kengerian. Kiamat ini akan memukul makhluk dengan kengeriannya bertubi-tubi. Gunung akan dihancurkan, akan meletus, kemudian laut akan menumpahkan airnya, kemudian bintang-bintang akan berguguran, dan seterusnya. Nah, ini pukulan-pukulan yang dipukulkan oleh hari kiamat disebut sehingga dia disebut dengan nama Al-Qari'ah. Allah bertanya, apa itu Al-Qari'ah? Ini pertanyaan tidak perlu jawaban. Karena pertanyaan seperti ini menurut orang Arab adalah yu'azzimuha, pertanyaan untuk membesarkan masalah. Tahu nggak kamu apa itu Al-Qari'ah? Nah, ini untuk membesarkan masalah supaya kita perhatian dengan apa yang disampaikan. Apalagi ditambah pertanyaan berikutnya, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini untuk membesarkan masalah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an ada ma adraka, ada ma yudrika. Artinya sama. Hanya saja adraka ini pakai fi'il madhi, sementara yudrika ini pakai fi'il mudhari. Bedanya kalau wa ma adraka pasti setelahnya ada jawaban, adapun ma yudrika setelahnya tidak ada jawaban. Nah, di sini wa ma adraka, maka Allah menjawab apa itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia seperti aneh-aneh yang tersebar. Kita tahu aneh-aneh gitu. Aneh-aneh misalnya yang biasanya pada lampu-lampu. Kalau ada lampu nyala, nah, maka ada hewan-hewan kecil yang berterbangan, yang mereka itu amburadul terbangnya, satu sama lain saling nabrak, nggak jelas arahnya kemana. Nah, manusia pada hari kiamat nanti akan seperti itu, nggak jelas arahnya kemana, saking apa? Saking bingungnya. Jadi ini maksudnya Allah memperumpamakan manusia pada waktu bingungnya menghadapi hari kiamat seperti aneh-aneh yang tersebar. Jalannya kemana nggak tentu arah. Inilah aneh-aneh ketika dia sudah tersebar di sekitar sinar-sinar atau lampu-lampu yang ada. Maka gambaran ayat ini sama dengan pada ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taran nasa saqra wa ma hum bisaqra atau sukara, dua qiraat. Surah Al-Hajj, wa taran nasa, dan engkau melihat para manusia itu sukara, mereka pada mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya enggak mabuk, tapi kayak mabuk gitu. Walakinna 'adzaballahi syadid. Itu karena siksaan Allah sangat-sangat dahsyat sekali. Tapi alhamdulillah orang-orang mukmin tidak ada yang mengalami hari kiamat ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nasi. La takunu, tidak akan terjadi as-sa'atu, hari kiamat, illa, kecuali, ala, kepada syirarin nasi, orang-orang jelek saja, orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih. Maka yang dimaksud anas manusia di sini adalah manusia kafir. Allah mengatakan wa takunul jibalu, dan adalah gunung-gunung itu kal'ihni, seperti kapas al-manfush yang ditiup. Kita bayangkan, kita bawa kapas kemudian kita tiup. Nah, kapas itu tiupan kecil aja sudah langsung tersebar. Apalagi kalau anginnya besar, udah tersebar kemana-mana nggak karuan. Nah, gunung juga begitu. Gunung yang sekarang kita lihat sangat tegap seperti itu nanti akan lenyap dari tempatnya. Kenapa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya gunung itu nanti akan seperti abu atau seperti debu. Pada surah Al-Waqi'ah ayat 5. Wa bussat, dan diremuklah al-jibalu, gunung-gunung itu basa, dengan sebenar-benar remuk. Fakanat, maka jadilah gunung habaan, menjadi debu atau menjadi abu, mumbassa, yang bertebaran. Nah, jadi yang benar gimana nih? Apakah jadi seperti abu atau jadi seperti kapas? Nah, ini adalah urutan maksudnya. Jadi awalnya gunung tercabut dari tempatnya, kemudian terbang seperti kapas. Habis itu kemudian diremukkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini dua ayat tidak bertentangan karena ini bicara tentang urutan. Dan ini tafsiran Ibnu Abbas biasanya begitu itu. Kalau ada ayat-ayat yang bertentangan bicara masalah-masalah kondisi kiamat seperti ini atau kondisi di akhirat, beliau mengatakan ini adalah fase-fase. Fase awalnya begini, fase kedua begini, fase ketiga begini. Sehingga ayat-ayat ini semuanya tidak bertentangan karena ayat Quran tidak ada yang bertentangan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan apa yang terjadi setelah hari kiamat itu. Allah mengatakan fa amma, maka adapun man thaqulat, orang yang berat mawazinuhu, timbangan amalnya, maksudnya amal baik. Fahuwa, maka dia itu fi 'isyatin, di dalam kehidupan radiyatin, yang memuaskan, yang membikin ridho penghuninya. Nah, dalam tafsir Ibnu Abi Zamanain itu disebutkan adalah al-mu'min, yang berat timbangannya itu orang beriman. Tapi tafsiran Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Katsir lebih jelas. Yang dimaksud berat itu adalah hasanatuhu rajihatan ala sayyi'atih. Kebaikan-kebaikannya lebih berat daripada keburukan-keburukannya. Nah, maka kita bisa termasuk thaqulat, bisa tidak. Meskipun kita orang beriman. Alhamdulillah kita orang beriman. Tapi belum tentu kita termasuk yang thaqulat mawazinu. Tergantung amal baik kita lebih berat atau amal buruk kita lebih berat. Kalau amal baik kita lebih berat berarti thaqulat mawazinu. Kalau amal buruk kita lebih berat berarti na'udzubillah khaffat mawazinu. Maka ini harus diperhatikan ini masalahnya ini. Tidak harus fa amma man thaqulat mawazinu itu adalah setiap orang beriman masuk di dalamnya. Karena orang beriman juga melakukan dosa-dosa. Nah, kalau dosa-dosanya lebih banyak, berarti dia bukan thaqulat tetapi khaffat. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah mengajarkan kita bagaimana supaya timbangan amal kita berat. Beliau mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun asqala fil mizan, yang lebih memberatkan timbangan seseorang minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik. Jadi amalan itu kan punya berat masing-masing. Ada amal sholat, ada amal puasa, ada amal baca Quran. Yang paling memberatkan timbangan adalah kalau kita punya akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini tidak bisa ditandingi. Ada orang ahli puasa, ada orang ahli qiyamul lail, tapi akhlaknya jelek. Nah, ini lebih bagus yang akhlaknya baik. Karena itu Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang akhlaknya baik, innar rajul, sesungguhnya seseorang itu la yudrik, sungguh bisa mencapai bi husni khuluqihi, dengan sebab akhlaknya yang baik, darajati qa'imil lail, derajat-derajatnya orang yang qiyamul lail, ahli qiyamul lail, shaimin nahar, yang ahli puasa siang hari. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Karena itu marilah doa yang diajarkan Nabi ini kita baca. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus rupaku, maka perbagus juga akhlakku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Ini terkenalnya kalau di TPA itu adalah doa ketika apa? Bercermin, berkaca. Padahal tidak ada kata-kata seperti itu. Ini doa dibaca Nabi titik. Kapan terserah. Kita mau baca pas sujud bagus. Jadi tidak harus bercermin. Memang ada hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Dikatakan bahwa Nabi kalau bercermin baca doa ini. Tapi kata-kata bercermin dalam hadis tersebut itu adalah derajatnya dhaif satu hadisnya. Adapun yang sahih dari riwayat Imam Ahmad ini tidak ada penjelasan di mana beliau membaca. Pokoknya ini doa Nabi. Karena itu kita bebas membacanya. Baik itu ketika bercermin, baik itu ketika sujud, baik itu setelah sholat, nggak ada masalah. Okay? Jadi jangan dikhususkan ini doa bercermin, enggak. Memang bercermin paling cocok. Kenapa? Karena kita sedang melihat rupa kita. Nah, sehingga pas dengan doa ini ya. Sebagaimana Engkau baguskan rupaku, maka baguskan juga akhlakku. Baik, kita baca nih. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, insyaallah nanti kita sholat diusahakan pas sujud tuh baca ini. Karena sujud itu adalah waktu yang paling apa? Mustajab doa kita. Paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sangat penting untuk kita baca doa ini.
Tujuannya supaya kita termasuk fa'amma man thaqulat mawazinu, orang yang berat timbangannya karena akhlaknya sudah diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud isyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan, tentu saja maksudnya surga, okay? Karena kalau dunia itu tidak bisa dikatakan memuaskan. Di dunia itu kita sehat tapi kadang sakit, kita senang kadang susah, kita nyaman hatinya, kadang juga hatinya nggak nyaman. Nah, hidup di dunia nggak disebut radiyah. Radiyah itu adalah hidup di akhirat. Maka maksudnya surga. Kemudian Allah mengatakan wa amma, dan adapun man khaffat, orang yang ringan mawazinuhu, timbangan-timbangannya, yaitu timbangan amal baiknya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah hawiyatun, neraka hawiyah. Jadi ini nama salah satu nama dari nama-nama neraka. Menurut Ibnu Abi Zamanain, wa huwal babul asfal, itu adalah pintu yang paling rendah, maksudnya lapisan paling rendah. Jadi neraka itu kan ada 7 lapis kan. Nah, setiap lapis itu disebut pintu. 7 pintu maksudnya 7 lapis. Setiap lapis disebut pintu. Nah, maka beliau mengatakan di sini pintu paling rendah, maksudnya lapisan paling rendah. Tayyib. Apa yang dimaksud khaffat mawazinu, ringan timbangannya ini? Menurut Ibnu Abi Zamanin adalah al-musyrik, itu orang musyrik. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan sayyi'atuhu rajihatun ala hasanati, orang yang amal buruknya lebih banyak atau lebih kuat daripada amal baiknya. Nah, kalau tafsiran Ibnu Katsir ini berarti ini bisa mencakup muslim maupun kafir. Kita orang muslim, alhamdulillah. Tapi belum tentu ini jaminan langsung masuk surga, enggak. Muslim itu dijamin masuk surga, iya. Tapi kalau langsung enggak. Tergantung amalmu gimana dulu. Amalnya baik tok berarti langsung surga. Amalnya ada baik ada buruk, tapi baiknya lebih banyak, nah insya Allah yang buruk-buruk ini diampuni oleh Allah, masuk surga. Kalaupun tidak diampuni oleh Allah, berarti disiksa dulu di neraka. Kalau sudah selesai dosanya, baru masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk yang khaffat mawazinu. Kalau orang kafir jelas termasuk khaffat mawazinu, karena dia tidak punya amalan kebaikan sama sekali. Apa dalilnya bahwasanya orang kafir tidak punya amalan kebaikan sama sekali? Dalilnya dalam Quran maupun dalam hadis. Pada surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Kami Allah datang kepada amalan yang diamalkan oleh orang-orang kafir. Faja'alnahu haba'an, lalu kami jadikan amalan itu menjadi debu mangthura, yang bertebaran. Jadi enggak ada nilainya di hadapan Allah. Orang kafir beramal banyak, amal sosial misalnya, membantu yatim, membantu orang janda, membantu orang tua renta dan sebagainya. Ini enggak ada nilainya di hadapan Allah karena dihancurkan oleh Allah, tidak ada sama sekali sisanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan orang kafir. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'am, dia diberi makan oleh Allah bi hasanatihi fid dunya, dengan sebab amal-amal baiknya yang dilakukan di dunia. Jadi orang kafir beramal baik, beramal sosial, ini ada balasannya dari Allah. Kasih rezeki oleh Allah, kasih sehat oleh Allah, kasih anak oleh Allah, kasih rumah oleh Allah. Hatta idza afdha ila al-akhirah, ketika sudah sampai ke akhirat, lam takun lahu hasanatun, maka dia sudah tidak punya kebaikan lagi, yu'ta biha khairan, yang berhak dengannya mendapatkan pahala. Kenapa? Pahalanya sudah dilimpahkan di dunia, habis sudah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka orang kafir jelas termasuk khaffat mawazinu karena dia tidak punya amal kebaikan. Kemudian dari kata-kata mawazinu, timbangan ini menunjukkan bahwa di akhirat nanti ada makhluk namanya timbangan. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini betul-betul barang yang bisa terlihat, ada wujudnya makhluk ini, timbangan ini. Dia memiliki 2 kafah, yaitu 2 tempat, karena namanya nimbang, untuk menimbang mana yang lebih berat. Nah, maka ada 2 sisi begini. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang dari dalil-dalil yang ada itu adalah 3 yang ditimbang. Orangnya,
Ya kita ini nanti akan ditimbang. Kemudian amalan kita nanti akan ada wujudnya, akan ditimbang oleh Allah. Kemudian catatan amalnya, suhufnya, lembaran-lembaran catatan amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih berat, baiknya atau buruknya? Karena itu dalam Islam ini kita diajarkan oleh para salaf kita untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Jadi kita menilai dalam sehari ini kita melakukan apa? Apakah lebih banyak bagusnya atau lebih banyak buruknya? Supaya kita bisa menilai diri kita masing-masing apakah termasuk khaffat mawazinu atau thaqulat mawazinu. Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummun dalam bahasa Arab artinya ibu. Kenapa di sini diartikan tempat kembali? Karena setiap anak itu pasti kembalinya ke ibunya. Anak kecil dinakali orang nangis, lari ke siapa? Ibunya. Anak kecil lapar, lari kemana? Ibunya. Nah, maka ibu ini jadi rujukan. Sehingga kata-kata bisa diartikan marja, tempat kembali. Ini tafsir yang terkenal. Boleh juga ditafsirkan yang lain, yaitu fa ummu ra'sihi hawiyatun ilan nar. Barang siapa yang amalnya ringan, maka ummu ra'sihi, kepalanya nanti hawiyatun, akan terjerumus, akan jatuh ilan nari, ke dalam neraka. Maka ummuhu kalau diartikan kepala enggak apa-apa. Fa ummuhu, maka kepalanya hawiyatun, akan turun ke dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang dicemplungkan dalam neraka itu dalam posisi bukan berdiri begini, tapi jempalik begini, kepalanya di bawah. Jadi ngeri, bukan main. Kita bayangkan nih, orang jatuh dari atas, kemudian dia jatuh ke aspal, tapi kena kepalanya dulu, bleng, ngerinya bukan main. Nah, orang di neraka juga begitu. Maka tafsiran ini sesuai sabda Nabi, wa hal yakubbun nasa finnar, bukankah menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ala wujuhihim, pada wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, yaitu dari sebab ucapan-ucapan mereka, ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, di sini disebutkan ala wujuhihim, berarti wajahnya dulu yang nyemplung ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah menanyakan, wa ma adraka ma hiya, apa yang memberitahu kamu wahai Nabi atau wahai orang yang membaca Quran, mahiyah, apa dia hawiyah itu? Jadi hawiyah itu apa sih? Kemudian Allah mengatakan narun hamiyah, dia adalah api yang sangat-sangat panas. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata fa ummuhu hawiyah ini lebih bagus ditafsiri dengan tafsiran yang pertama. Fa ummuhu, tempat kembalinya, hawiyah, neraka hawiyah. Karena Allah setelah itu bertanya, wa ma adraka ma hiya, tahu enggak apa sih hawiyah? Nah, kemudian dijawab oleh Allah, narun hamiyah, api yang sangat panas. Hamiyah itu adalah panas yang sudah mencapai pada puncaknya, sehingga sudah tidak ada lagi di atasnya. Kalau panas di dunia maksimal berapa? Misalnya 100 derajat misalnya, tidak ada lagi di atasnya misalnya. Nah, itu sudah maksimal di dunia, tapi di akhirat nanti lebih ada lagi yang lebih panas. Karena itu tafsiran untuk ayat ini para ulama membawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Narukum hadhihi allati tuqidu banu Adam, api yang dinyalakan oleh manusia di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an, itu hanya satu bagian dari 70 bagian, min nari jahannam, daripada neraka jahannam. Nah, jadi silahkan dibayangkan api jahannam itu 70 kali lipat dari panasnya dunia. Padahal panas seluruh loh ini. Misalnya matahari, matahari kan panas itu. Nah, matahari lah dikali 70. Matahari tapi bukan matahari yang kita rasakan sinarnya yang dari bumi ini. Kita mendekat ke matahari, nempel tangannya di matahari. Nah, panasnya seberapa? Nah, itu dikali aja 70 kali. Na'udzubillah. Atau kalau di sini ya narukum, api yang biasanya dipakai, yaitu api yang kita gunakan untuk memasak dan sebagainya, itu kali 70 kali. Dalam hadis yang lain ditambahkan walaula annaha utfi'a bil ma'i marratain, andaikan api dunia ini tidak dimatikan oleh Allah selama 2 kali, sebanyak 2 kali dengan air, mantafa'tum biha, pasti kalian tidak bisa mengambil manfaatnya api itu karena saking panasnya. Tetapi Allah kemudian memadamkan dengan api dengan air sebanyak 2 kali. Tetapi ini adalah tambahan yang dhaif, yang tidak sahih dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah ringkasan dari tafsir surah apa tadi? Al-Qari'ah. Ringkasnya, hendaklah kita berhati-hati di dalam amalan kita, karena amalan kita itu menyebabkan kita nanti di akhirat apakah kita selamat ataukah kita celaka, tergantung amal kita. Siapa yang amalnya baik adalah lebih banyak, maka dia selamat. Siapa yang amal buruknya lebih banyak, maka dia akan celaka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau amalnya buruk lebih banyak tetapi dia kafir, maka dia akan kekal di neraka. Kalau amal buruknya lebih banyak tapi dia muslim, dia tidak kekal di neraka, tapi dia tetap akan juga masuk ke dalam neraka kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi dari surat ini, yaitu kita masing-masing melihat amal kita sendiri-sendiri. Maka ringkasan dari ayat ini adalah, dari surat ini adalah sebagaimana kalam Allah di dalam surah Asy-Syura, bahwa di akhirat nanti adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk jannah, sekelompok masuk neraka. Titik, enggak ada yang lain. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada ashabul a'raf yang di tengah-tengah? Ini masuk neraka, ini masuk surga. Ada yang di tengah-tengah kan? Itu yang katanya amalnya dengan amal baiknya sama buruknya apa? Sama. Maka dia tidak masuk surga juga tidak masuk dalam neraka. Itu hanya sementara Pak dia. Nantinya dia akan masuk ke dalam surga karena dia punya amal baik. Jadi kaidahnya adalah yang masuk ke dalam neraka kekal itu hanya orang-orang kafir. Yang masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang muslim. Bagiannya cuma dua itu. Adapun yang ashabul a'raf di tengah-tengah, dia masuknya muslim pak kafir, jelas muslim, masih punya amal baik, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga. Jadi kondisi tiga kelompok itu di awal fase akhirat. Begitu akhir sudah jadi dua kelompok saja, sebagaimana kata Allah di sini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Mudah-mudahan kita semua masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin.